Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan nama saya Sakiti, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Siak dari SD Negeri 10 Kualang. Hari ini saya akan melakukan observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Putri. Beliau adalah guru kelas di SD Negeri 10 Kualang. Nah, Assalamualaikum Bu Putri. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Baik Bu Putri, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nanti sebelum menikmati pembelajaran di kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait proses supervisi Ibu di kelas. Gitu ya. Adapun tujuan dalam dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu akan lakukan di kelas. Nah, Ibu, kenapa pada saat ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal untuk Ibu dapat mempersiapkan kegiatan pembelajaran kelas. Nah, Ibu Putri, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan. Menurut Ibu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai besok di pembelajaran kelas dan yang akan bisa saya amati? Tujuan yang akan saya lakukan untuk siswa. Yang pertama itu siswa itu dapat menyebutkan organ peredaran darah pada manusia. Kemudian siswa itu bisa menceritakan fungsinya. Setelah itu dia juga bisa menunjukkan skema alur peredaran darah itu dari mana ke mana, nanti kembali ke mana lagi. Nah, yang terakhir keterampilannya siswa bisa membuat skemanya. Baik. Berarti ada 4 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Yang pertama mengamati, menyebutkan organ peredaran darah, kemudian mengamati jalurnya peredaran darah tersebut, dan terakhir membuat skema peredaran darah. Nah Ibu, ini bagaimana menurut Ibu area pengembangan bagian mana yang akan Ibu kembangkan nanti ketika proses pembelajaran? Untuk pengetahuannya, siswa itu diharapkan dia tahu nih untuk organ peredaran darah itu apa saja organ-organnya, yang pentingnya. Yang kedua, fungsi dari organ tadi apa saja. Nanti setelah tahu, barulah siswa itu diharapkan tahu skemanya kemana aja organnya. Untuk keterampilannya, siswa bisa membuat skema. Yang kedua, menceritakan fungsinya apa saja. Oke, baik. Berarti untuk keterampilannya siswa dapat membuat skema ya tentang fungsi peredaran darah. Oke, baik. Nah, ini dari kegiatan pembelajaran yang nanti Ibu akan tampilkan. Rancangan pembelajaran mana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin bisa Ibu ceritakan bentuk strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, ataupun model pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Untuk saya terapkan nanti, saya melakukan pendekatan visual, kemudian modelnya saya ambil di learning. Nanti siswa mencari informasi mengenai bahan yang telah saya siapkan. Kemudian saya pakai metodenya demonstrasi. Nah, siswa nanti tuh dia berperan sebagai darah itu ambil apa, bawa kemana, kembalinya kemana, bawa apa. Kemudian di sana juga kita akan buat nanti metode diskusi. Mereka akan mengisi RPD, berdiskusi dengan teman. Kemudian media yang saya gunakan, nanti saya akan membuat organ peredaran darah yang saja. Kemudian alat pemudahnya saya gunakan bisa laptop, proyektor, dan PPT. Luar biasa dengan pembelajaran Ibu ya, baik dalam strategi pembelajarannya, model pembelajaran sekali ya, Nah, ini Ibu, kapan kira-kira Ibu ingin saya amati kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau untuk observasi ini kayaknya lebih cocok di hari Selasa dari jam ke-4 dan 5. Oh, berarti IPA hari Selasa di jam ke-4 dan ke-5. Nah, baik Ibu, nanti di hari Selasa di jam ke-4 ke-5 ada materi
pembelajaran bahasa Indonesia. Saya akan datang ke kelas Ibu mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian saya akan melihat dan mencatat apa saja pengembangan yang telah dilakukan di kelas. Nah, sebelum itu Ibu kira-kira apa yang dapat Ibu ambil kesimpulan dari percakapan kita siang hari ini? Kesimpulannya, dalam mau melakukan sesuatu kita harus punya rencana. Apa rencana? Ya, berjalan. Nah, baik Bu, mungkin presentasi ini cukup sekian yang dapat saya tanyakan. Sampai jumpa selanjutnya di observasi dan observasi. Terima kasih banyak atas waktunya. Demikian Bapak Ibu hebat, wawancara saya dengan sejauh saya Ibu Putri Kasyati. Sampai jumpa di pembelajaran observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Mana itu kelasnya? Oke, silakan. Yuk. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anak Ibu sudah sarapan tadi? Sudah. Alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah? Pakaiannya rapi nggak? Coba cek pakaiannya. Pakaiannya rapi nggak? Ada yang bajunya keluar? Nggak ada? Rapi semua? Jilbabnya, rambutnya ada rapi? Ada yang lupa sisiran? Oke. Berarti sudah siap ya untuk belajar hari ini? Duduknya sudah berkelompok? Ya, di depan. Mana ada gambar apa? Orang terus jatuh. Coba tangan kamu pegang badannya. Aduh. Sebelah mana? Itu sebelah mana tuh kira-kira? Kanan kiri. Kanan kiri. Jantung kamu letaknya di mana sih? Coba rasakan apa yang kamu rasakan di sana. Berdetak. Ada lagi? Ada nggak Bu yang kayak ada jatuhnya kayak gitu? Nggak ada. Coba rasakan dengan tangannya sendiri. Taruh tangannya di dada. Gimana rasanya? Kiri ya, bukan kanan. Kiri. Terasa nggak berdetak-detak? Coba bermalu deh kayaknya. Bermalu kayaknya. Coba sebelah kiri ya, kiri. Iya, pintar sekali. Gimana rasanya? Ada rasanya berdetak? Ya, kira-kira yang berdetak itu apa namanya? Jantung. Yakin jantung? Yakin. Enggak usus? Enggak. Kenapa enggak usus? Hah? Usus di perut. Jantungnya di mana? Oh, di dada. Benar tuh. Kenapa enggak lambung? Lambung di mana letaknya? Di perut juga. Jadi benar itu jantung? Bukan paru-paru? Yakin? Paru-paru juga di dada? Pintar paru-paru itu pernapasan. Yang untuk darah berdetak jantung. Good job. Siapa namanya itu? Bagus. Nih. Hari ini
kita akan belajar tentang organ peredaran darah manusia. Ya, organ peredaran darah manusia beserta fungsinya. Ya. Tujuannya apa aja kita belajar hari ini? Tujuan yang pertama, kamu akan menyebutkan organ peredaran darah. Bisa menyebutkannya? Bisa, nanti juga tidak bisa. Yang kedua, menceritakan fungsinya. Fungsi organ peredaran darah itu apa aja? Yang ketiga, menunjukkan skema peredaran darah. Tuh, ada dua kan? Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Yang keempat, kamu akan membuat skemanya itu gimana? Nah, darah mengalir itu di mana? Setelah itu kemana lagi? Kembali kemana? Ya, itu namanya skema. Jelas? Tujuan kita. Oke, lanjut. Apa manfaat kita mempelajari materi ini? Ada yang tahu? Bu, semua pelajaran ini ada manfaatnya enggak? Ya. Mencegah apa? Sakit apa? Sakit apa? Sakit peredaran darah. Jangan malu ya, ngomongnya lepas saja. Jangan kok malu-malu, kalau ditahan sih. Oke, itu manfaatnya ya, supaya kita dapat mencegah penyakit. Benar nih, supaya dapat mencegah penyakitnya. Benar ya? Nanti buktikan dengan jajan kalian. Nah, terus motivasi apa yang kamu dapat dari materi ini? Motivasinya yang pertama, kamu akan merasa, oh ternyata organ ini sangat penting, maka akan saya jaga. Supaya apa? Supaya saya tidak mati. Ya enggak? Supaya jantungnya rusak, kamu mati enggak? Kalau kamu luka mati enggak? Enggak kan? Masih hidup kan? Hilang tangannya satu? Masih hidup? Masih bernyawa? Kalau jantungnya hilang? Kalian ibu nih. Kita belajar hari ini tuh ada melalui beberapa tahap. Yang pertama, stimulus, identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah nanti kamu akan belajar membuat pertanyaan. Apa sih yang kamu ingin tahu dari pelajaran hari ini? Jadi kamu buat pertanyaan. Yang ketiga, pengumpulan data. Di sini nanti ada ibu sisihkan bermain. Nggak apa-apa lah bermain dalam kelas. Ini kamu paham. Ya, asalkan jangan main-main aja. Kemudian pengolahan data. Pengolahan data ini kamu berdiskusi di sini nanti. Kamu akan membuat skema. Ya, skema peredaran darah tadi yang diceritakan tadi. Oke. Kemudian presentasi. Presentasi ini salah satu dari temanmu akan mempresentasikan hasil diskusimu. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompoknya ya, siap ya, udah pernah kan presentasi? Nah, yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Kesimpulannya nanti ada yang disediakan di RKPD. Silahkan kamu jawab. Oke? Siap? Siap? Jangan pingsan ya. Agak pretest. Ya. Jangan dilipat ini aja ini aja. Yang ini nanti. Waktunya 2 menit aja. Soalnya cuma 3 kok, dikit. Iya. Tulis namanya. Ya, inilah nah, ini nanti kita kerjakan. Oh, sini. Nah, jangan lupa buat nama. Nama jangan lupa ya. Bu, ini udah kalau satu sini, Bu. Iya, aja di situ. Yang sudah selesai, angkat tangan. Bu, saya sudah selesai. Terima kasih. Bu, 2 orang. Ada lagi?
lagi. Oh, di bawah. Baca ya, baca baik-baik. Cari di handphone. Itu di sini, Bu. Iya, kamu tulis. Nah, dari jawaban tadi apa aja tuh? Dapat? Tidak. Tuliskan nama warga Madagaskar yang aja. Yang bisa, Bu? Bisa? Emang itu yang kan? Bacalah tuliskan tentang organ peredaran darah. Organ peredaran darah itu apa aja? Itu letaknya di mana? Letaknya di mana? Mana itu? Di organ apa? Organnya apa? Iya bisa, pembuluh darah bisa. Satu lagi ketemu. Jadi kalau ada jantung, ada pembuluh darah, yang melewati mereka itu apa? Yang mengalir dalam pembuluh darah. Kelompok ini udah, enggak, oke, good. Saatnya kita bermain beras. Ya, oke, perhatikan semuanya. Nah, kita akan bermain. Kamu tentukan seorang temanmu yang bekerja sebagai organnya nanti nih. Dia akan membawa darah itu. Ini apa namanya? Oke. Ya. Dibacanya apa? Lalu ibu letakkan di sini. Ini seluruh tubuh ibu letakkan di sini. Untuk tolong menurut Akbar bija satu itu Akbar buat sini bija. Letakkan di sini. Oke, nah ini sebagai jantungnya, ya ini sebagai jantungnya. Ini jantung tuh ada 4 bagian kan? Ini serambi kanan, serambi kiri, nah, kamu lihat skema peredaran darah yang ada di buku. Tabur, dah, Oke. Ada 2 kan, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oke. Dah siap? Siap? Lihat, kelompok siapa dulu yang mau bermain? Kelompok? Enggak, Bu. Siapa yang bersedia bermain? Siapa yang bersedia? Enggak ada yang bersedia? Ibu tunjuk aja ya. Siap maju ya. Siap ya. Kelompok karena kita hubungannya ada dengan jantung. Kelompok jantung dulu. Kelompok jantung. Apa satu lagi? Nah, yang berdua ini mereka akan diskusi. Nah, sekarang kalian memutuskan peredaran darah besar atau peredaran darah kecil? Peredaran darah besar atau kecil? Besar. Oke. Peredaran darah besar dimulai dari mana? Bilik kiri atau bilik kanan? Kelompok bantu ya. Bilik kanan. Bilik kanan. Darah apa tadi? Besar kan?
Tapi bilik kanan. Oke, bilik kanan. Bilik kanan ini dia menuju kemana, teman-teman? Coba cek. Bilik kanan menuju kemana? Menuju paru-paru besar itu. Yakin itu peredaran darah besar menujunya paru-paru? Peredaran darah besar loh. Menujunya kemana? Seluruh tubuh itu dari mana? Bilik kiri atau bilik kanan? Nah, dia membawa apa? Darah yang mengandung oksigen atau karbon dioksida? Oksigen. Oke. Silakan jalankan. Ya. Mana ini? Siap itu mereka kemana jalan? Dari bilik kemana? Menuju kemana dia? Kan dari sini aja kan? Ya kan? Dia menuju kemana? Kalau darah naik lagi pingsan loh. Dari serambi ke bilik nggak bisa naik ke serambi ya? Iya kan? Iya nggak? Iya. Ada nggak sini salurannya? Dia kemana nak? Oh iya kan? Oksigen itu diedarkan kemana? Ke seluruh tubuh. Dan kan oksigen di sini. Iya. Dapat sana. Oksigennya diapakan? Oksigennya diapakan? Jantung. Paru-paru. Oke. Oke. Yakin digunakan tubuh untuk respirasi, berdekat dengan karbon dioksida. Karbon dioksidanya kembali ke mana? Ke jantung. Jantungnya masuknya ke mana? Ini jantung kita. Masuknya ke mana? Serambi atau bilik? Kanan. Nah, letakkan sana. Dah, paham alurnya? Kelompok, silakan dulu. Terima kasih. Teman-teman. Kelompok. Ya tadi. Oke. Dia sudah menjalankan organ peredaran darah besar. Giliran kalian organ peredaran darah kecil. Silakan. Berdua. Nah, ini kan sudah ada nih karbon dioksidanya di serambi kanan. Kamu pakai peredaran darah kecil. Ini karbon dioksida dibawa kemana? Karbon dioksida dibawa kemana? Peredaran darah kecil itu menuju kemana? Itu kuncinya. Peredaran darah kecil menuju kemana? Yang lain perhatikan ya, nanti gilirannya lancar. Kalau peredaran darah besar menuju ke seluruh tubuh. Kalau peredaran darah kecil kemana dia? Iya, good, ke paru-paru. Bawahnya ke paru-paru. Ini paru-parunya. Bertukar dengan bertukar dengan oksigen. Pintar, ambil oksigennya. Bawa kemana? Kembali ke jantung. Jantung bagian mana? Ayo. Sini dia masuknya. Ya. Jelas. Kelompok mana lagi? Kelompok Sandra. Kita peredaran darah besar. Ini karbon dioksida di paru-paru diapain? Dah. Peredaran darah besar. Oke, ini udah ada oksigen di serambi. Jadi turun kemana dia? Ke bilik. Oke, dari bilik kemana? Dari bilik kemana? Ke peredaran darah besar loh. Darah besar tadi kemana? Oke.
jalankan. Jalankan ke seluruh tubuh sampai ke seluruh tubuh. Apa yang diambil? Karbon dioksida. Kembali ke mana? Ke jantung. Jantung yang mana? Ayo. Situ lagi. Nah, tinggal keluar makanan dulu. Udah. Tadi peredaran darah besar, sekarang kamu peredaran darah kecil. Dari situ turun ke mana? Sini, dari sini kemana lagi? Turun dari dulu sini. Terus, lagi. Peredaran darah kecil tujuannya kemana? Yang lain peredaran darah kecil tujuannya kemana? Paru-paru. Nah, terus apa lagi yang dilakukan? Sampai di paru-paru ngapain? Karbon dioksidanya ini diapakan? Dilepaskan kan? Terus yang diambil oksigen bawa kemana? Dibawa kemana? Oke. Paham? Siapa yang mau bermain satu kali lagi? Kamu lagi? Siapa yang mau bermain lagi? Biar lebih paham. Oke, silakan. Sekarang ini dua-duanya ya. Dua-duanya. Dimulai dari peredaran darah besar. Mana dulu ya? Oke, terus? Oke, sampai di situ dia mau ngapain? Bawa apa? Oksigen juga lagi? Enggak, bawa apa? Karbon dia? Tidak. Oke, silakan. Terus? Masuknya kemana? Tadi dari sini dulu ya? Ini udah kan? Mana yang belum? Itu peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil? Masih itu kan? Kemana dia tuh? Terus itu? Paru-paru, ngapain paru-paru? Peredaran. Siapanya diapakan? Siapanya diambil? Mana oksigennya? Pasang ibu. Terus? Mana masuknya? Oke. Paham maksudnya? Oke, terus ya. Angkat, tuh. Siapa yang mau coba sekali lagi? Masih ada waktu. Sekali lagi dua-duanya. Gak ada yang berani? Gak ada yang berani? Yakin? Beranilah. Mau lagi juga lagi. Oke. Yang lain belum mulai. Yang belum boleh. Yang sudah yang tadi pun boleh juga. Fit. Ayo, 1 menit lagi tunggu. Kalau nggak ada kita lewat. Lewatlah nih permainannya. Kita mulai dari peredaran darah besar lagi kan? Tadi besar. Gimana dia jalan tadi? Kalau kamu mau browsing kan ada besar kan? Mana dia jalan? Ini masih bingung. Bawahnya lah, dia nggak ada sini kan jalannya kan? Sini pun nggak ada. Satu mana lagi? Oke. Masuk ke peredaran besar, nanti terus mana lagi? Peredaran kecilnya. Nih, pingsan kamu nanti. Oke, good. Terus kemana lagi? Paru. Cengkoknya diapakan? Buang. Oke, kamu ambil oksigen. Balik kemana? Pingsan nanti, pingsan. Ayo, mana? Oke, good. Sudah jelas? Jelas peredaran darahnya? Jelas. Kamu lanjutkanlah. Setelah kamu bermain perahan, buatlah skema peredaran darah menurut kreasimu di halaman berikutnya. Mana ada media ini? Halaman berikutnya.
pas skemanya Dua-duanya. aku sama. Kalau cuma satu aja boleh? Boleh. Oke. Satu aja ya, kalau dua bisa lama. Satu aja. Darah sama saja. Satu orang aja tuh gitu tuh, nggak dibantu semuanya. Satu aja ya guys ya. Besar ya? Ada besar ya? Mana tidak? Boleh tulisan, gambar. Enaknya mana? Yang mana? Ini peredaran darah besar. Yakin itu peredaran darah besar ke ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi bersama saya Siti dari SD Negeri 10 Tualan, Calon Guru Penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Siak. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Nur Putri Kasyani. Siang Ibu, Assalamualaikum. Bu Putri, ini kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi, kita juga sudah melakukan observasi kelas. Nah, sekarang kita berada pada tahapan pasca observasi. Nah, seperti yang setelah saya amati tadi di kelas, pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sangat baik ya, sudah sangat sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah Ibu persiapkan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada tahapan pasca observasi ini. Menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang telah dilakukan tadi? Selama observasi tadi, jujur ya, karena belum terbiasa, mungkin nih ada sih rasa deg-degan, grogi nih dilihat sama teman sejawat nih, masih ada, mungkin enggak. Nah, berarti selama jalannya observasi belum terbiasa gitu ya, untuk diamati ya. Tapi kalau kepala sekolah kan ada gitu. Oh iya. Nah, bisa Ibu ceritakan bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang Ibu lakukan selama observasi, selama dalam pembelajaran itu berkaitan dengan area pengembangan yang telah Ibu susun sebelumnya. Selama pembelajaran tadi, di awal tuh siswa kelas 5 ini mereka diberi tahu dulu nih, diberikan pertanyaan pemantik. Kira-kira siswanya udah tahu belum? Ada beberapa siswa yang sudah tahu nih, beberapa tadi kan. Kemudian di sana setelah tahu mereka dikasih tugas untuk mencari tahu dulu apa yang ingin mereka tahu tentang organ peredaran darah tadi. Nah kemudian
Setelah mereka tahu, mereka bisa menyebutkan, oh ternyata organ darah tuh ini aja loh Bu, ada jantung, ada nadi, seperti itu. Kemudian setelah mereka cari tahu lagi dari bahan yang telah saya siapkan, siswa dapat menceritakan organ ini fungsinya untuk apa, jantungnya fungsinya untuk apa. Nah, untuk itu penampilannya tadi, siswa itu diharapkan membuat skema alur peredaran darah itu dari mana aja, dari mana ke mana, nanti kembali ke mana, dan darah itu membawa apa, kan ada tuh darah yang membawa oksigen dan ada yang membawa karbon dioksida, seperti itu ceritanya. Oke, berarti untuk tahapan-tahapan seperti area pengembangan pengetahuan, anak-anak ibu infokan terlebih dahulu, kemudian nanti anak-anak mencari tahu tentang skema peredaran darah itu sendiri, dan selanjutnya anak-anak dapat menceritakan, ya Bu ya, Menceritakan fungsinya, menceritakan fungsi dari peredaran darah tersebut. organ tadi apa aja. Nah, Setelah itu tadi baru mereka melakukan demonstrasi. melakukan demonstrasi. Dia berperan sebagai darah. Oh iya, berarti pada area pengembangan keterampilan Ibu meminta siswa untuk membuat skema peredaran darah. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang telah kita rencanakan tadi itu dapat dikatakan sudah berhasil atau belum? Menurut saya, alhamdulillah 90% siswa berhasil. Ada beberapa siswa sih tadi yang belum paham, mungkin karena ada yang siswanya kan banyak ada yang lambat, ada yang cepat. Mungkin yang lambat tadi butuh beberapa bimbingan lagi. Berarti sudah 90%. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Itu sudah pencapaian Maksimal hari ini. Nah, menurut Ibu, apa kira-kira kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran tadi dalam keberagaman anak yang ramai atau masih anak yang belum bisa aktif dalam pembelajaran? Kira-kira apa saja kendala-kendalanya? Salah satu kendalanya di klinis ini, yang pertama itu siswa yang beragam, itu yang paling utama, ya kan? Ada yang siswa yang lemah, ada yang siswa yang kuat. Yang kedua, kadang-kadang ada yang siswa kurang fokus, entah dia kemana nggak ada cerita, jadi kita kembalikan lagi. Berarti kendala. Berarti ada terdapat dua kendala ya Bu ya. Pertama siswa yang beragam, ada yang siswa levelnya high thinking, ada yang low thinking ya, yang lama kerjanya. Kemudian ada yang siswa yang kurang aktif, kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, menurut Ibu kenapa hal tersebut bisa terjadi? Apa penyebab dari kendala-kendala tersebut? Penyebab dari kendala mungkin yang untuk siswa yang kurang fokus, bisa jadi di sayanya kurang mengambil perhatian dulu, mungkin itu ya salah satu penyebabnya. Kalau yang untuk kemampuan siswa tadi banyak, bisa jadi dari orang tuanya atau kebiasaannya di rumah juga bisa, saya mungkin seperti itu. Karena kan kalau pelajaran ini sering diulang akan bisa menangkap, tapi kalau hanya sekali kurang minatnya gitu. Oke, baik. Berarti kendala-kendala yang Ibu hadapi tadi, salah satu penyebabnya mungkin kurang mengambil perhatian dalam pembelajaran tadi. Bisa mungkin kita ini dengan SDI ya, Ada sepertinya ya. Teruskan pembelajaran anak ya. Benar. Selanjutnya berarti salah satu faktor dari kendala Ibu itu perhatian dan dukungan dari orang tua ya. Memang kita ketahui bersama perhatian dan dukungan orang tua ini memegang peran penting dalam peningkatan pendidikan anak itu. Menurut Ibu, apa rencana Ibu ke depannya yang dapat Ibu lakukan untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih memihak kepada murid? Yang lebih memihak kepada murid bisa jadi yang pertama kita bisa ini mengetahui kemampuan siswa di awal. Memetakan kebutuhan siswa ini sukanya belajar bagian apa. Ada yang siswa yang suka audio, ada yang suka audio visual, bisa jadi itu yang perlu kita perbaiki untuk kedepannya. Kemudian bisa juga kita cari metode yang lebih semangat lagi, gitu, metode yang lebih beragam lagi, itu kayaknya lebih buat siswa tertarik itu gampang-gampang susah. Kalau nggak cocok dia nggak tertarik ya sama kita kan.
berarti rancangan Ibu ke depannya untuk perbaikan pembelajaran memetakan kebutuhan belajar siswa sesuai minat belajar, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang variatif ya, yang lebih menarik siswa, yang lebih dapat membuat siswa fokus mengikuti pembelajaran. Itu benar-benar rancangan yang sangat bagus, Bu. Saya tunggu untuk pengaplikasian. Selanjutnya saya juga akan ingin mendengar kabar dari Ibu tentang kesuksesan Ibu dalam pembelajaran ini. Baik Ibu, demikian rangkaian supervisi yang telah kita lakukan. Kita telah melewati tahapan observasi dan pasca observasi. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dan Ibu Nur Putri Kasyanti sebagai rekan sejawat saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.